seorang anak laki-laki kecil bertanya kepada ibunya, "Mengapa engkau menangis?" "Karena aku seorang wanita," kata sang ibu kepadanya. "Aku tidak mengerti," kata anak itu. Ibunya hanya memeluknya dan berkata, "Dan kau tak akan pernah mengerti, anakku." Kemudian anak laki-laki itu bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu suka menangis tanpa alasan?" "Semua wanita menangis tanpa alasan." Hanya itu yang dapat dikatakan oleh ayahnya. Anak laki-laki kecil itu pun lalu tumbuh menjadi seorang laki-laki dewasa. Dan ia tetap ingin tahu mengapa wanita suka menangis. Akhirnya ia menghubungi Tuhan dan ia bertanya, "Tuhan, mengapa wanita begitu mudah menangis?" Tuhan pun berkata, "Ketika aku menciptakan seorang wanita, ia diharuskan untuk menjadi seorang yang istimewa. Aku membuat baunya cukup kuat untuk menopang dunia. Namun, harus cukup lembut untuk memberikan kenyamanan. Aku memberikannya kekuatan dari dalam untuk mampu melahirkan anak dan menerima penolakan yang seringkali datang dari anak-anaknya. Aku memberinya kekerasan untuk membuatnya tetap tegar ketika orang-orang lain menyerah dan mengasuh keluarganya dengan penderitaan dan kelelahan tanpa mengeluh. Aku memberinya kepekaan untuk mencintai anak-anaknya dalam setiap keadaan. Bahkan ketika anaknya bersikap sangat menyakiti hatinya. Aku memberinya kekuatan untuk mendukung suaminya dalam kegagalannya dan melengkapi dengan tulang rusuk suaminya untuk melindungi hatinya. Aku memberinya kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa seorang suami yang baik takkan pernah menyakiti istrinya, tetapi kadang menguji kekuatannya dan ketetapan hatinya untuk berada di sisi suaminya tanpa ragu. Dan akhirnya aku memberinya air mata untuk diteteskan. Ini adalah khusus miliknya untuk digunakan kapanpun ia butuhkan. Kau tahu, kecantikan seorang wanita bukanlah dari pakaian yang dikenakannya, sosok yang ia tampilkan, atau bagaimana ia menyisir rambutnya. Kecantikan seorang wanita harus dilihat dari matanya, karena itulah pintu hatinya, tempat di mana cinta itu ada. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kecantikan seorang wanita? Dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 29 sampai 30 dituliskan demikian, "Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan
dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan yang dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan adalah wanita yang memiliki inner beauty, kecantikan batiniah. Di pemandangan Tuhan, kecantikan wanita bukanlah terletak dari penampilan luarnya atau wajahnya, tetapi manusia rohaninya. Demikian juga kesaksian dari Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 1-5. Tertulis demikian, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Saudaraku, nasihat firman Tuhan ini luar biasa, menekankan pentingnya perhiasan rohani daripada perhiasan jasmani. Jika wanita bijak ingin memenangkan suaminya, maka ia harus memiliki penundukan diri pada sang suami. Menyadarkan sang suami bukan dengan banyaknya perkataan, tetapi dengan kelakuan yang terpuji. Sungguh ironis, seringkali istri bermaksud baik untuk menyadarkan suaminya dengan banyaknya nasihat dan khotbah. Malah sebaliknya, mengakibatkan konflik pertengkaran. Karena kebanyakan suami atau laki-laki tidak senang jika diperintah atau dikhotbahi oleh istri atau perempuan. Tapi hati suami mudah luluh ketika melihat istrinya tidak banyak bicara, tetapi menunjukkan kecantikan batiniah yang dimilikinya. Bukan berarti istri kompromi dengan kesalahan atau sengaja membiarkan suami jatuh dalam kesalahan tersebut. Tetapi dengan roh lemah lembut, disertai dengan hormat atau tunduk pada suami, maka istri akan memenangkan suaminya. Saudaraku, ada suatu kesaksian dari istri yang takut akan Tuhan. Dia berulang kali disiksa oleh suaminya. Ya, boleh dikatalah korban kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tiap malam ketika suaminya pulang, selalu mabuk dan menampar dirinya. Sang istri tidak pernah melawan, malahan mendoakan siang dan malam agar suaminya berubah. Ketika suami pulang larut malam, istri selalu tidur di ruang tamu menunggu kedatangan suaminya. Bukan sambutan hangat yang diterima,
sebaliknya makian dan tamparan yang diterimanya. Namun istri ini tetap saja setia. Dia menyiapkan masakan untuk makan malam. Dia menyiapkan air panas untuk mandi sang suami. Sampai akhirnya Roh Tuhan bekerja. Sang suami merasa bersalah karena selama ini memperlakukan istrinya dengan kasar. Namun sang istri dengan setia mengasihi dan melayaninya. Akhirnya suaminya bertobat dan meminta maaf atas segala kesalahan yang diperbuatnya selama ini. Sang suami diubahkan hidupnya, bukan karena diceramai oleh istrinya, tapi melihat kelakuan yang baik dari istrinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk istri-istri yang selama ini mungkin hanya mementingkan penampilan lahiria, perhiasan jasmania, tetapi tidak mempedulikan perhiasan batinia, sehingga tidak nampak menjadi seorang istri, seorang perempuan yang takut akan Tuhan, yang menghormati suami, yang menjadi berkat bagi suami dan anggota keluarganya. Tuhan, Kau sanggup mengubahkan istri-istri yang seperti ini. Juga kami berdoa bagi suami-suami yang kasar, keras, dan tidak mengasihi istrinya. Tuhan, Kau juga sanggup menjamah dan mengubah hidup mereka, sehingga suami-suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Berkati kami semua pada malam hari ini. Ampuni segala kesalahan kami, kuduskan dengan darah-Mu yang kudus, dan biarlah malam ini kami dapat beristirahat dengan tenang dan menerima kekuatan baru dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut berkat Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Ringkasan yang ditulis di dalam komentar disampaikan oleh Ibu Cynthia Rusli. Istri yang takut akan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi tema kita malam hari ini. Yang kedua, cantik dalam hati yang terdalam dan dengan rohani yang benar. Itulah hakikat kecantikan yang sebenarnya. Masih komentar dari Ibu Cynthia Rusli. Wanita yang menaruh harap kepada Allah dan hidup takut akan Tuhan adalah wanita yang diberkati. Haleluya. Memenangkan suami dengan perbuatan yang terpuji. Amin. Senantiasa tunduk kepada suami, menjadi istri yang takut akan Tuhan. Selamat malam Pastor and Bunda. Thank you for the reset. You're welcome Tante Cynthia Rusli. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua malam hari ini. Selamat beristirahat.